Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan bersama tokoh, ulama, akademisi Banten dan Jakarta tentang penegasan sikap tolak kezaliman proyek PIK 2, selamatkan rakyat Banten dan rakyat Indonesia. Masyarakat Banten merasa lega karena Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029. Dalam Perpres ini, proyek PIK 2 tidak lagi masuk dalam daftar PSN, sehingga proyek ini tak lagi dapat menjual narasi proyek strategis nasional untuk merampas tanah rakyat Banten sebagaimana sebelumnya telah dilakukan. Hanya saja, proyek PIK 2 hingga saat ini tidak dihentikan. Di lapangan, sejumlah pengurukan lahan hingga reklamasi sejumlah bibir pantai tetap dilakukan. Sejumlah pagar laut juga masih kokoh berdiri. Berkenaan dengan hal itu, kami para tokoh, ulama, akademisi Banten dan Jakarta menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, kami menyatakan tegas menolak segala bentuk kezaliman proyek PIK 2 dan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk stop seluruh kegiatan proyek PIK 2. Karena segala bentuk kezaliman, termasuk tetapi tidak terbatas pada perampasan tanah rakyat di darat, perampasan wilayah sungai dan laut, baik dengan modus tipu muslihat, intimidasi dan kriminalisasi, baik dengan status PSN maupun tanpa status PSN, adalah bagian dari bentuk-bentuk penjajahan dan penindasan yang wajib ditolak karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kedua, corak khas kezaliman proyek PIK 2 salah satunya adalah melalui modus operandi memanfaatkan aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang enggan menjual tanahnya kepada Agung Sedayu Group, seperti yang dialami oleh Haji Fuad dan Charlie Chandra, juga ratusan orang lainnya yang sudah menjadi korban kriminalisasi. Karena itu, negara harus hadir untuk memberikan jaminan keamanan, ketentraman, dan keadilan dengan memastikan aparat penegak hukum tidak lagi melakukan kriminalisasi dan mengembalikan marwah dan wibawa lembaga kepolisian sebagai lembaga pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. Ketiga, untuk memastikan kehadiran negara memberikan jaminan keamanan, ketentraman, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat Banten yang telah menjadi korban proyek PIK 2, maka kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan segala bentuk penindasan rakyat Banten. Presiden harus memberikan jaminan rasa aman dan tentram bagi rakyat Banten, sekaligus mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah yang saat ini sedang memperbaiki kinerja melayani rakyat. Keempat, menuntut agar seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan yang terstruktur dan sistematis terhadap rakyat Banten agar diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Demikian pernyataan bersama disampaikan Banten, 5 April 2025. Forum Akademisi Rakyat Banten, Forum Akademisi Tokoh Ulama dan Advokat Banten Jakarta, tertanda 1. Kiai Mbah Mulyasari, Ketua Forum Silaturahmi Tokoh Ulama Akademisi Banten. 2. Ahmad Wazinuddin SH. 3. Dr. Ratus Kiai Haji Muhsinin MSI. 4. Majen TNI Purnawiran Sunarko. 5. Dr. Kiai Haji Sabra Wijaya. 6. Majen TNI Purnawiran Samsujala. 7. Dr. Andes Kiai Sanwani. 8. Edi Mulyadi. 9. Dr. Ratus Haji A. Rasid MSI. 10. Menuk Wulandari dari ARM. Dan 11. Marwan Batubara serta sejumlah tokoh lainnya. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan langsung, saya Haji Muhsinin, anggota DPRD Provinsi Banten, sudah 4 periode. Saya terbantu pemikiran PIK 2 ini. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya, mohon maaf, para kiai, para cendekiawan, dan para semuanya barangkali ada di sini yang tergabung dalam pejuang masyarakat Banten ini murni benar-benar berjuangnya murni karena memperjuangkan NKRI, ketahanan negara Republik Indonesia. Kalau mereka
non murni itu. Kalau kita tolong murni bergerak. Ya, jangan beritanya apa yang disampaikan Pak Jainuddin itu fiktif, fakta adanya. Benar kan? Ini makanya kenapa saya berani vokal. Ini menurut pandangan saya sudah termasuk pandangan perjuangan tadi itu ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya mudah-mudahan yang ada di ruangan ini menjadi orang-orang muhsinin seperti saya. Iya. Iya kan? Orang yang berbuat kebajikan demi penegakan NKRI, demi memperjuangkan masyarakat yang dolimi. Saya siap pasang badan. Apakah semua yang ada di sini siap pasang badan? Itu kuncinya. Jangan ngomong siap, tapi nanti tergeleng adanya masuk dengan cara-cara rayuan tadi. Jujur ya, saya berani di PAW kan ngomong di media udah lah mobil komando. Tidak ada yang berani mungkin anggota dewan yang ya siap di PAW. Yang menurut pandangan saya yang begini-begini ya termasuk jihad fisabilillah menurut konsep saya. Membela yang benar. Jangan pandangan yang sebelah ngebom orang jihad fisabilillah dari mana? Islam tidak mengajarkan ngebom orang jihad fisabilillah. Inilah membela kebenaran. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan. Pak Jainuddin, saya rasa semuanya baik yang tergabung dalam ini kuncinya satu, kebersamaan. Tanpa adanya kebersamaan tidak akan berhasil semuanya. Kompak semua, para kiai, para ulama, para ustadz, semuanya barangkali. Ini kadang-kadang tadi benar apa? Ada banyak yang terprovokator, terbagi dua. Ya siapa provokatornya? Negara. Saya ingin menyalahkan agunan negara yang diam dalam hal ini. Udah jelas itu perampasan dan jelas itu menyalahi undang-undang. Kenapa diam? Ya dewan juga politik kan 2 x 2 bukan 4. Dewan ada yang murni tugas fungsinya, ya ada yang non murni. Kalau saya bukan tugasnya legislasi, budgeting dan pengawasan. Mohon Bu senior saya ada di samping saya, ada RI. Saya anak daerah tugas, bukan pejabat negara. Kalau beliau pejabat negara, kalau saya pejabat daerah yang tidak dapat pensiun dan itu. Padahal fungsinya sama. Ya bukan wakil rakyat itu bukan 3 fungsi itu saja. Tapi menurut pandangan saya, kalau memahami isi kandungan Pancasila ada di sila keempat, bagaimana supaya menghasilkan sila kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lah saya ini perwakilan masyarakat Banten dengan jumlah penduduk 12 juta. Masa dengan ada persoalan begini diam? Tidak berani mengkomentar. Ya kalau tidak berani justru dewan itu fungsinya suruh berani begitu, suruh berani menegakkan almar ma'ruf nahi munkar, mendengarkan yang benar. Kalau nggak berani ya mundur jadi dewannya. Buat apa digaji dari uang rakyat? Kita digaji, saya ini termasuk ibu di samping saya ini kan digaji dari uang APBD dan APBN beliau. Dari uang rakyat, dari pajak kendaraan bermotor. Kalau daerah Banten ini malu kalau kitanya ada negara diam saja, kitanya diam. Mana kita fungsi pengawasan kita gunakan? Ya, tadi bagaimana supaya menghasilkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Provinsi Banten, baru kemudian nanti bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kan tugas beliau, kalau saya khusus masyarakat Provinsi Banten. Itu kuncinya. Kenapa saya tidak pernah dipanggil oleh Pak Kiai Haji Mbai? Ini dengan terjunnya Pak Kiai Haji Mbai saya tergugah hatinya untuk bergabung. Beliau jiwa raganya, loyalitasnya, baik waktu dan lain sebagainya, materi sampai keluar demi untuk menegakkan kebenaran dengan P2E yang mendolimi masyarakat. Rencana kan, saya kesini kan rencana baru ini. Makanya alhamdulillah kemarin di pertemuan dengan pengurus CSR ya, alhamdulillah setelah saya tanya
Ya biasanya kalau yang mengasih CSR tuh perusahaannya sudah aktif kan. Ini belum masuk ke sini sudah ada MOU dengan wali kota. Kata apa-apaan di balik ini kata saya. Masa saya wakil rakyat dia? Sampaikan kepada wali kota salam hormat kata saya. Jangan ditindaklanjuti ini mendolimi masyarakat daripada kota Serang. Apalagi belum cair. Nah ini supaya masyarakat kota Serang jangan gagal paham. Ada keterangan dari pengurus CSR bahwa belum terjadi MOU namanya bantuan CSR, hanya MOU rencana saja kan. Batalkan kan saja demi kepentingan masyarakat. Jangan didolimi kesedihan kali oleh ambulan, oleh negara. Jadi itu saja sementara Pak Jenudin. Ya saya tertarik komentar-komentarnya baik di medsos maupun sekarang hari ini sebagai saya rasa pengacara yang benar-benar membela kebenaran. Kadang-kadang mohon maaf, pengacara itu kan kadang-kadang ya sama dengan oknum-oknum penegak hukum kan. Ini saya pandang Pak Jenudin benar-benar ada di tegak lurus dalam konteks membela, tidak melihat korupsi. Mudah-mudahan di situ. Ya, tidak melihat korupsi. Ya, ini saya sebagai wakil rakyat tergugah untuk bicara di sini, untuk tergugah untuk bergabung dengan Bapak Kiai Haji Dubai. Tidak ada pernah yang mengajak dan lain sebagainya. Ya, itu saja. Saya rasa salam saya dengan pasca Ramadan ini, dengan dibarengi dengan perayaan Idul Fitri, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ya, mudah-mudahan amal baik Bapak, baik menjalankan puasa Ramadan, Idul Fitri, ya, mendapat magfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutama perjuangan Pak Jenudin CS, semuanya ibu-ibu termasuk luar biasa. Ibu siapa ini yang tadi itu yang di medsos? Terus ibu jangan pernah kenal lelah. Jangan pernah kenal lelah dalam konteks jihad fisabilillah. Nah, menurut saya hari ini pertemuan ini memperjuangkan jihad fisabilillah, memperjuangkan NKRI yang utuh, bukan NKRI ya mereka pejabat-pejabat. Bagaimana menjawab NKRI? Bohong itu, buktinya diam saja dan masyarakatnya dikhianati. Benar nggak? Sekali lagi, kuncinya ada di negara. Negara siapa dipimpin? Kepala negara. Kalau Pak Prabowo tegas, saya jujur, saya sudah sampaikan ke orang-orang Gerindra, saya sampaikan. Saya jujur 3 kali memilih Prabowo. Sampai pada waktu itu Partai Golkar, partai saya mengusung Jokowi, saya tidak memilih Jokowi kata saya. Saya sampaikan sampai saya dipanggil pada waktu 3 kali oleh partai saya, tapi argumentasi saya menang. Alhamdulillah saya tidak di PAW. Ya, sekarang Prabowo kalau tidak ada ketegasan dalam hal konteks penanganan P2, saya kecewa berat. Pada ulang tahun kemarin, mohon maaf, ini meresahkan para pendukung beratnya. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Hidupnya di mana? Kenapa SBY mantan presiden tidak hidup-hidup? Itu Pak, ini pernyataan saya ini fakta bukan fiktif. Kalau fiktif berarti membohongi para kiai, para bapak-bapak semuanya. Saya kalau berbicara tegas dan fiktif, fakta bukan fiktif, fakta. Kalau fiktif berarti membohongi bapak-bapak yang ada di sini. Iya. Saya yang terakhir, mohon maaf, jujur saya sampaikan di sini. Pada hari ini sebenarnya ada pertemuan keluarga di Jakarta. Oleh karena itu, saya mohon pamit nanti jam 12. Saya kenapa memilih acara di sini? Karena ini momen pengen ketemu bapak-bapak terutama Pak Jenudin ini. Ini karena sama-sama pejuang Mbak. Yang ada kepentingannya apa kan? Hanya dalam konteks melihat kebenaran akan meluruskan, yang bengkok-bengkok akan diluruskan oleh kita semua ini. Ini pertemuan pada hari ini barangkali
saya berpesan supaya ada hasilnya, jangan touching barangkali nanti. Ya sekarang berbicara nanti diam, supaya dipadukan antara pertemuan wilayah barat dengan wilayah timur. Ini kan wilayah timur, anggaplah ini wilayah barat, apalah namanya bentuknya, supaya bagaimana kita nanti kalau sudah terbentuk apa namanya, ya gitu, nanti kita bisa pertemuan berapa bulan sekali dan supaya ada tindak lanjut. Pertemuan ini bukan kali ini saja, ada tindak lanjutnya, dan tindak lanjut ini supaya kan dipadukan ini apa namanya yang bagus kan gitu. Saya hanya pesan itu aja, saran itu aja supaya Pak Zainuddin supaya ada hasilnya pada hari ini. Racikan Berita 1